Gereja Katedral Santa Perawan Maria diangkat ke surga pada hari ini mengadakan perayaan Ekaristi Hari Raya Paskah Pontifikal yang dipimpin oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo. Dalam homilinya, Kardinal Ignatius berpesan kepada seluruh umat untuk selalu menjaga keutuhan alam ciptaan. Umat Katolik di seluruh dunia termasuk di Indonesia pada hari ini merayakan Ekaristi Hari Raya Paskah. Perayaan Ekaristi Hari Raya Paskah merupakan perayaan kebangkitan Tuhan yang menandai kemenangan atas dosa dan maut serta janji kehidupan kekal. Melalui homilinya, Kardinal Ignatius Suharyo menyoroti beberapa fenomena yang terjadi pada dunia akhir-akhir ini. Suharyo menyatakan, saat ini dunia sedang berada dalam ketidakpastian. Selain itu, Kardinal Ignatius Suharyo juga menyampaikan beberapa tantangan yang sedang dihadapi oleh umat manusia, seperti kesejahteraan yang belum tercapai, serta menyusutnya kebebasan sipil. Melalui kebangkitan Sang Juru Selamat, Keuskupan Agung Jakarta berharap agar seluruh pemimpin bangsa mampu membuat kebijakan yang berpihak pada mereka yang lemah dan dapat bekerja sebaik-baiknya bagi keutuhan alam ciptaan serta kesejahteraan bersama. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami terhubung bersama rekan Heinrich Tera dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat siang Tera, bagaimana situasi Gereja Katedral di hari perayaan Ekaristi pada siang ini? Selamat siang Marcel dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini merupakan Hari Raya Paskah bagi umat Katolik yang ada di seluruh dunia, termasuk umat Katolik yang ada di Indonesia. Dan tadi sudah dilakukan perayaan Ekaristi pada pukul 8.30 yang dipimpin langsung oleh Kardinal Ignatius Suharyo selaku Uskup Keuskupan Agung Jakarta, dan juga saat ini sedang berlangsung perayaan Ekaristi yang tadi dimulai pada pukul 11 yang merupakan perayaan Hari Raya Ekaristi untuk keluarga yang sedang mengikuti perayaan di Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga Paroki Katedral Jakarta. Dan berdasarkan informasi yang telah kami terima dan juga tadi ketika kami mengikuti perayaan Ekaristi, bahwa Monsinyur Suharyo ini menjelaskan bahwa untuk umat Katolik yang ada di seluruh Indonesia, khususnya umat Katolik yang ada di Jakarta, agar selalu mendoakan dunia agar dunia ini bisa terlepas dari kegelapan, yang termasuk dari kegelapan ini merupakan agar dunia bebas dari peperangan dan juga berbagai kecaman-kecaman hal lain yang sedang terjadi di belahan dunia lainnya, seperti yang terjadi fenomena perang antara Israel melawan Iran yang juga saat ini berdampak bagi kehidupan masyarakat luas, baik dari ekonomi maupun juga hal-hal seperti energi. Dan juga hal yang kedua yang disampaikan oleh Monsinyur Kardinal Ignatius Suharyo tadi dijelaskan bahwa sebagai umat manusia, khususnya umat Katolik di Jakarta, ia menekankan bahwa umat harus selalu segera untuk bertindak melakukan pertobatan ekologis. Hal ini dilakukan untuk supaya dunia bisa terbebas dari segala hal-hal bencana alam maupun juga dari dampak-dampak krisis ekonomi maupun ekonomi hijau, seperti ekonomi yang ada di saat ini terkait ekonomi hijau yang masih susahnya bagaimana khususnya di Indonesia untuk menerapkan berbagai penghematan energi dan juga untuk pengelolaan sampah yang saat ini menjadi salah satu hal yang mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, khususnya juga umat Katolik. Dan juga tadi Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo juga berpesan agar nantinya setelah merayakan ibadat Paskah ini, para umat di Jakarta ini khususnya bisa segera melakukan pertobatan ekologis dan juga untuk bisa melakukan dan menghayati pemaknaan Paskah ini agar bisa menjadi manusia Paskah, sehingga mereka bisa bangkit dari kegelapan yang sudah dilakukan sebelum di hari Paskah ini tiba, dan agar bisa mereka menjadi segala sesuatu hal yang bisa sebagai manusia Paskah, maksud kami sebagai manusia Paskah yang baru, agar bisa melakukan pertobatan ekologis dan juga untuk menyerukan perdamaian dunia dan juga untuk bisa menjaga alam keutuhan ciptaan termasuk bumi Indonesia ini. Dan berikut ini merupakan pernyataan dari Kardinal Ignatius Suharyo terkait pesan Paskah 2026. Bagi umat Kristiani, Paskah itu selalu berarti eksodus, keluar dari perbudakan menuju tanah terjanji. Itu bahasa kitab suci. Atau kalau lebih simbolik lagi, keluar dari kegelapan, berjalan menuju terang. Intinya itu judul besar
dari hal-hal yang secara konkret ditulis di sini. Nah, sekarang saya ingin menceritakan sedikit. Saya membaca sejarah bangsa kita itu seperti sejarah umat Allah yang diceritakan di dalam kitab suci. Sejarah umat Allah itu keluar dari perbudakan menuju tanah terjanji. Bangsa kita keluar dari penjajahan menuju kemerdekaan. Hal yang telah disampaikan oleh Monsinyur Kardinal Ignatius Suharyo terkait pesan Paskah 2026, maka Gereja Katedral saat ini juga mengusung tema yang selaras, yakni kepedulian kepada keutuhan alam ciptaan, di mana dengan tema ini Gereja Katedral secara nyata melakukan dekorasi dan juga beberapa tampilan-tampilan dari gereja ini untuk mewujudkan pertobatan ekologi, seperti adanya penanaman 16 pohon palem yang dijadikan sebagai simbol dari Gereja Katedral sendiri, dan juga 15 wilayah yang di bawah naungan ada di Gereja Katedral. Dan juga Gereja Katedral saat ini juga sedang melakukan atau sedang adanya penampilan dari grafis dari karya Oliver Widaharja yang bertema tentang lingkungan hidup, dan ini dapat dilihat secara langsung oleh umat yang melakukan perayaan Ekaristi Hari Raya Paskah di Gereja Katedral Jakarta. Dan selain itu juga terdapat dekorasi siluet wayang yang menggambarkan keempat peristiwa penting dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung hingga pada perayaan Paskah 2026 di hari ini. Dan melalui perayaan Paskah 2026 ini tentunya Gereja Katolik berharap agar umat Gereja Katolik Jakarta ini bisa selalu mengimani juga keimanan Katolik, agar mereka bisa semakin bertumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran gereja maupun juga nilai-nilai sosial yang diajarkan gereja, mengingat saat ini tema dari Paskah 2026 ini berlatar belakangkan dari ajaran sosial gereja, yakni keutuhan alam ciptaan. Dan juga berdasarkan informasi yang dapat kami berikan, nantinya Gereja Katedral akan melakukan perayaan Ekaristi pada sore hari yang jatuh pada jam 5 yang akan dipimpin oleh Romo Makarius, sehingga nanti para umat Katolik Jakarta yang belum bisa merayakan perayaan Paskah pada hari ini bisa mengikuti perayaan Ekaristi pada sore hari nanti ketika jam 5 sore. Dan juga kami menginformasikan bahwa untuk kantong parkir saat ini tersedia di Masjid Istiqlal, juga di Sekolah Santa Ursula, maupun juga di sekitar halaman lapangan Banteng, maupun juga di sekitar gedung kantor pos. Untuk sementara demikian, Marcel, yang dapat kami sampaikan terkait perayaan Paskah 2026 di Gereja Katedral Santa Perawan Maria Jakarta. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Heinrich Tera melaporkan langsung dari Katedral Jakarta. Pemirsa, sopir taksi online diduga melecehkan penumpang wanita di dalam mobil. Aksinya terekam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.